Ahlan wa sahlan, halo cuy, selamat datang di channel MRS dan masih bareng Rifat di sini. Film kali ini menceritakan tentang seorang master chef yang dihianati oleh asistennya sendiri, sehingga dia dikucilkan dan lebih parahnya lagi dia dipenjara gara-gara difitnah ngeracunin seluruh tamu yang makan masakannya. Kira-kira gimana cerita lengkapnya cuy? Langsung aja, pasang dulu headsetnya, like dan subscribe juga videonya. Dan ini dia cerita film dari Kung Fu Chef. Seorang chef bernama Ahyi di sore itu sedang memeriksa masakan yang sedang dibuat oleh asistennya. Kemudian dia memanggil asistennya bernama Liung untuk bertanggung jawab karena daging babi yang dimasaknya gosong. Namun Ahyi tidak punya waktu lama lagi cuy, karena sebentar lagi adalah jam makan tamu undangan. Lalu Ahyi berniat meminjam golok kepala naga generasi kelima. Dengan menggunakan golok ini dia bisa memasak kembali olahan daging babi dengan cepat. Lihat aja cuy saat dia ngulitin daging babi. Beh, tajam bener goloknya. Saat daging babinya sudah disiangin, Ahyi bergegas memasak dagingnya dan langsung menyampurkan sejumput bubuk garam yang diberikan oleh asistennya tanpa memperhatikannya. Kemudian olahan daging itu matang cuy dan siap disantap oleh para tamu undangan hajatan. Dan hal yang tak diharapkan semua orang terjadi cuy. Para tamu undangan mendadak mengeluh kesakitan setelah memakan masakan olahan babi Ahyi. Lalu dia mencoba mengingat apa yang menyebabkan para tamu undangan keracunan. Dengan cepat dia mengingat momen saat dia menaburkan bubuk yang diberikan oleh asistennya. Sontak Chef Ahyi sangat kesal dengan asistennya yang ketahuan lari saat ingin ditanya olehnya. Puncak kekesalan Chef Ahyi bertubi-tubi memberikan bau mentah. Dan kini setelah difitnah, Chef Ahyi dikucilkan bahkan dipenjara oleh penduduk setempat dikarenakan ketidaktahuannya. Di scene lain di sebuah perguruan seni bela diri, seorang guru hendak memberikan ujian praktek akhir semester. Dan siapa saja yang berhasil menyelesaikan ujian ini, dia akan mendapatkan julukan siswa lulusan terbaik di perguruannya. Ujiannya adalah mereka harus mengambil medali dan menaruh medali itu pada tempat yang sudah ditentukan. Singkat, padat, dan jelas seorang pria berambut panjang berwarna pirang yang memenangkan ujian ini. Sebelum pria itu meninggalkan perguruan itu, dia mendapatkan wejangan dari gurunya sekaligus kepala sekolah bahwa kesopanan, keadilan, kejujuran, dan kehormatan, kesabaran, dan kontrol diri adalah kunci kesuksesan seseorang. Saat pria itu turun gunung guna mencari alamat restoran Sum yang diamanatkan gurunya, tak sengaja berbincang oleh seorang wanita yang mengira dia adalah kuli panggul. Langsung saja dia disuruh masuk untuk membawa barang pesanan wanita itu. Dan terlihat Chef Ahyi sedang berjalan di depan restoran. Nampaknya Chef Ahyi baru saja keluar dari penjara cuy. Dia bergegas masuk ke dalam restoran dan ada seorang wanita yang menawarkan seolah-olah Chef Ahyi adalah tamu di restoran itu. Pucuk dicinta, bulan pun tiba cuy. Pria muda ini akhirnya menemukan restoran tujuannya yang ternyata milik kakaknya wanita itu. Saat Chef Ahyi ditawarkan makan apa oleh wanita itu, Chef Ahyi malah minta dibuatkan sayur kubis air jernih. Dan pria muda itu juga ikut tertarik memesan menu yang sama dengan Chef Ahyi. Kini pesanan mereka sudah jadi cuy dan langsung diantarkan oleh koki dan asistennya di restoran itu. Si asisten nampak bingung cuy dan bertanya kepada sang koki mengapa mereka memesan menu sederhana itu di restoran kita. Chef Ahyi mulai mencoba sayur kubis buatan koki restoran itu. Chef Ahyi mengatakan bahwa sayur kubis buatan koki di restoran itu jauh dari standar cuy. Mendengar hal itu, kemudian koki di restoran itu menantang Chef Ahyi cuy. Jika koki di restoran itu kalah, maka dia akan keluar dari restoran itu. Tapi jika Chef Ahyi yang kalah, dia harus mencuci piring seumur hidupnya di restoran itu cuy. Terlihat para koki itu berlomba masak olahan bebek yang ada di hadapan mereka. Para koki itu juga didampingi oleh asisten mereka masing-masing. Singkat saja cuy, kini olahan bebek mereka sudah tersaji di meja makan. Dan yang menjadi jurinya adalah pemilik resto itu sendiri dan juga adiknya. Saat Chef Ahyi telah mencicipi olahan bebek buatan koki restoran itu, dia mengatakan bebek ini lumayan enak. Nah, saatnya kini adik si wanita itu mencoba menu olahan bebek buatan Chef Ahyi dan asistennya. Betapa terkejutnya wanita itu melihat bebek yang terlihat dingin itu seketika panas kembali saat dia menyentuh bebek panggang itu. Lalu wanita itu mulai mencicipi bebek itu cuy, wajahnya terlihat kaget. Seketika koki restoran itu dan asistennya ikut mencicipi olahan bebek dari Chef Ahyi.
Dan tanpa diduga koki restoran itu mengakui kekalahannya cuy. Dan dia bergegas pergi dari restoran itu cuy. Sportif nih namanya. Semenjak itu Chef Ahi dan asistennya yang mengambil alih dapur masakan restoran Sum. Kini mereka akan mengikuti kompetisi ketujuh koki terbaik di Cina. Kegiatan itu diadakan 4 tahun sekali dan yang memenangkannya diberi penghargaan koki terbaik di Cina. Tapi saat ini Chef Ahi tidak bisa mengikuti kompetisi itu dikarenakan urusan keluarganya cuy. Dan Chef Ahi menyarankan asistennya untuk menjadi chefnya didampingi mantan asisten koki yang dulu cuy. Dia mewariskan golok kepala naga kepada Ken si asistennya. Kini Ken dan asistennya mengikuti kompetisi itu. Ada 4 restoran terkenal dengan masing-masing chef andalannya. Dan yang menjadi juara bertahannya adalah Master Tin dari restoran Raja Kanton. Juri akan memilih 2 tim dari 4 tim karena ini adalah sistem gugur. Dan 2 tim yang akan lolos masuk ke babak final cuy. Restoran Raja Kanton akan memilih masakan olahan kepala kerbau. Dan restoran Sum memilih masakan menu olahan 4 unggas keberuntungan. Karena pemilik resto yakin dengan keahlian memotongnya Ken. Lalu Ken menyuruh asistennya untuk mengambilkan ayam, bebek, merpati, dan burung puyuh. Kepala kerbau mulai direbus oleh Master Tin. Terlihat Master Tin sudah sangat lihai dalam mengolah kepala kerbau. Sedangkan Ken mulai memasukkan burung puyuh ke dalam perut merpati, memasukkan kembali ke dalam perut ayam, dan memasukkannya kembali ke dalam perut bebek. Juri memperkirakan waktunya sudah hampir 1 menit lagi dan dia mulai menghitung mundur. Kini olahan mereka sudah selesai dan juri akan menilainya. Juri mengatakan menu olahan 4 unggas keberuntungan keahlian memotongnya sangat sempurna. Karena ini daging campuran tapi rasanya enak dan berlapis. Ini benar-benar menakjubkan. Kemudian olahan kepala kerbau dari restoran Kanton, juri mengatakan ini benar-benar sebuah karya agung. Memang ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan keahlian memotong hingga pemilihan bahan itu tingkat atas. Dan sekarang para juri akan menyampaikan keputusannya. 2 tim yang masuk ke dalam babak final adalah restoran Sum dan restoran Raja Kanton. 2 restoran ini terlihat sumringah cuy dan akan bersiap ke babak selanjutnya di final. Kini babak final sudah di depan mata cuy. Restoran Sum dan restoran Raja Kanton memperebutkan julukan Master Chef terbaik di Cina. Tema babak final kali ini adalah sup, karena selalu ada sup di setiap pesta orang Cina. Selama membuat sup, koki harus memperhatikan kemurnian sup itu. Ken teringat menu yang pertama kali dia makan di restoran Sum yaitu sayur kubis air jernih. Pemilik resto menyetujui hal itu dan memberikan semangat kepada Ken dan asistennya. Ken memulai membuat supnya diawali mencincang daging sehalus mungkin agar dapat menyatu ke dalam air yang nantinya akan menjadi kaldu. Dalam memilih kubis, dia memilih jantung kubis yang berada di dalam lapisan daun kubis. Ken juga diberikan semangat oleh Chef Ahi yang tiba-tiba datang ke kompetisi terbaik itu cuy. Masakan para peserta lomba itu sudah tersaji dan yang paling pertama dicicipi oleh juri adalah sayur kubis air jernih dari restoran Sum. Saat para juri mencicipi kuah dari sayur kubis itu, mata para juri terpejam menikmati kuah kaldu sayur kubis yang sangat murni. Kemudian Master Tin yang penasaran ikut mencoba mencicipi kuah sayur kubis air jernih karena dia heran kenapa para juri memejamkan matanya dengan sangat lama. Dan saat Master Tin mencoba kuahnya, tiba-tiba dia melepas topi mahkota juara bertahan koki terbaik di Cina. Master Tin nampaknya sudah tahu bahwa dia akan kalah karena dia yakin tidak ada yang bisa membuat sayur kubis air jernih selama ratusan tahun. Dan kini tahta Master Chef terbaik jatuh ke tangan Ken dan asistennya dari restoran Sum. Dan itulah cerita film dari Kung Fu Chef. Terima kasih cuy sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi nge-review film-film seru lainnya. Thanks for watching and see you the next video.